Benar tidak? Dianggap masa depannya cerah. Nah, pemahaman seperti ini masuk di dalam otak bapak-bapak kita, Pak. Orang tua kita banyak dirasukin pemikiran-pemikiran begini sehingga orang tua kita enggan untuk memasukkan anak dalam pesantren. Subhanallah. Takutnya apa? Masa depannya nggak bagus. Jadi mending saya sekolahkan di sekolahan unggulan, di fakultas dan sebagainya. Rezeki itu milik Allah, betul? Yang kasih rezeki kita siapa? Nggak usah takut dengan rezeki. Kalau kalian berjalan di jalannya Allah, kalau kalian istiqomah di jalannya Allah, kalau kalian berjuang di jalan Allah, pasti Allah kasih rezeki kepada kita, ibadah Allah. Nggak usah takut. Yang pegang rezeki Allah, nggak usah khawatir. Jadi kalau kita berbicara tentang masa depan, biarkan Allah yang ngatur kita. Yang penting kitanya lurus, yang penting kitanya istiqomah, yang penting kitanya dekat sama Allah Ta'ala. Nanti Allah yang ngatur kehidupan kita. Betul? Betul? Hati-hati pemikiran seperti itu, Pak. Ini otak-otak liberal model begini deh, Pak. Supaya apa? Supaya anak kita jauh dari pesantren. Perhatikan baik-baik, saudara. Orang kalau sudah jauh dari pesantren, berarti jauh dari ulama. Betul? Jauh dari orang alim. Betul? Orang kalau sudah jauh dari pesantren, jauh dari ulama. Jauh dari ulama, jauh dari orang alim. Kalau sudah jauh dari orang alim, sulit orang tersebut jadi orang soleh, saudara. Betul? Nah, kalau sudah anak kita nggak soleh, anak kita nggak baik, apa itu harapan kita? Enggak. Kita kepingin punya anak yang soleh. Bagaimana caranya? Deketin orang soleh, deketin orang alim. Tempatnya adalah di pesantren. Jadi beruntung Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak punya kesempatan untuk menaruh anak Bapak di pesantren. Ya Allah, itu anak pesantren, saya mau tanya, kegiatan tiap hari apa sih di pesantren itu? Ngaji, sholat, ibadah, zikir. Bagus entah? Bagus entah? Kalau di luar naon kegiatan? Di luar. Anak disekolahkan di Unggul. Anak saya sekolah di SMA unggulan naon. Akhirnya mereka menjadi anak-anak generasi yang rusak, generasi yang tidak punya akhlak, generasi yang hancur. Kenapa? Karena orang tua tidak mampu mendidik anaknya untuk menyekolahkan di tempat-tempat pesantren di Allah. Di sini cikal bakal orang jadi orang soleh dan begini. Ini di pesantren ini tempatnya kita mengkaji ilmu Allah, mengkaji agama Allah. Dan insya Allah kalau kita sudah berada di pesantren, belajar agama Allah, kemudian dia mengkaji agama Allah, insya Allah kehidupannya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya mau tanya, kita senang nggak kalau punya anak jadi ulama, Pak? Senang nggak jadi kita punya anak jadi ulama? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Kalau kita punya anak jadi anak yang soleh, bapak-bapaknya bakal meninggal. Benar nggak? Bapak-bapaknya bakal meninggal, ibu-ibu yang sudah tua bakal meninggal. Nanti yang akan mendoain kita di alam kubur siapa? Betul? Yang mendoain ibu bapak di alam kubur siapa? Kalau kita punya anak nggak soleh, buru-buru didoain, diziarahin aja enggak. Berapa banyak seorang anak ditinggal orang tuanya meninggal, Masya Allah, didoakan juga enggak, dikirim Fatihah juga enggak, diziarahin kuburannya juga tidak. Kenapa? Karena dia menjadi anak-anak yang tidak baik, sehingga ketika orang tuanya meninggal, dia biarkan orang tuanya di alam kubur, tidak pernah dikirimin Fatihah. Ibadah Allah. Mau punya anak begitu? Mau punya anak begitu, Pak? Enggak, kita kepingin jadi anak yang soleh. Nah, bagaimana? Didik anak-anak kita supaya mereka belajar di tempat pesantren. Kita kalau doa sama Allah, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya jadi wali. Begitu. Ini doanya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi gubernur, mudah-mudahan anak saya jadi bupati, mudah-mudahan anak saya jadi camat. Doa itu minta sama Allah, mudah-mudahan anak saya jadi wali. Ayo ya doa begitu aja. Jujur. Ada?
Pak, Bu, Ibu pernah nggak doa sama Allah, ya Allah, jadikan anak saya jadi wali? Ayo, nggak bakalan. Yang ada dalam pikiran kita tuh ngurusin dunia, Pak, benar nggak? Yang ada ngurusin dunia, kita anggap dengan dunia pasti bahagia. Itu anggapan kita. Dengan uang kita akan bahagia. Itu anggapan kita. Dengan pangkat dan kedudukan kita akan bahagia. Itu yang menjadi ukuran kita. Dusta. Materi tidak menjadikan Anda bahagia. Kedudukan dan pangkat tidak akan menjadikan Anda bahagia. Tetapi ridho Allah yang menjadikan Anda bahagia dunia dan akhirat, sudah. Insya Allah. Hidup ini cari ridhonya Allah. Hidup ini cari ridhonya Allah. Karena kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Jadi beruntunglah kalau anak-anak Bapak mau pesantren, duduk di pesantren, ya Allah. Berarti mereka menghendaki dirinya untuk menjadi anak yang soleh. Pak, zaman sekarang ini krisis ulama. Kita ini sekarang krisis ulama. Habis ulama banyak, betul. Tapi kita krisis ulama yang istiqomah. Benar tak? Benar tak? Ulama banyak. Tapi yang kita butuhkan ada ulama yang istiqomah. Ulama yang benar-benar, Pak. Bukan ulama katolan. Benar tak? Sekarang orang tak cepat jadi ulama, Pak. Ngajinya nggak tahu. Di pesantren berapa tahun nggak tahu. Ngajar kitabnya juga kita nggak ngerti. Tiba-tiba jadi ulama. Namanya ulama karbitan. Paham tak? Ulama yang dikarbit. Apa satu hadis jadi ulama? Masya Allah. Ini di kita begitu, Pak. Apa satu ayat sudah jadi ulama, ceramah kesana kemari, kasih hukum kesana kemari, nggak pakai belajar. Makanya ucapan-ucapan mereka banyak menyesatkan. Kenapa? Karena mereka tidak belajar ilmu agama secara benar. Nah, kita sekarang ini lagi kehabisan ulama yang istiqomah. Bukan asal ulama yang istiqomah, ulama yang benar, ulama yang betul-betul menegakkan syariat Allah. Kita butuh ulama-ulama yang seperti itu. Makanya kalau kita masukkan ke pesantren, berharap apa? Anak kita jadi ulama. Masya Allah. Pak, tidak ada satu kedudukan yang paling mulia melebihi daripada ulama. Tidak ada. Tidak ada manusia yang paling mulia di sisi Allah kecuali para ulama. Karena ulama itu melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan, ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu orang yang melanjutkan perjuangan Nabi. Ulama itu adalah orang-orang yang melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya maqam ulama itu mulia. Maqam ulama itu agung. Kenapa? Karena ulama menjadi pewaris Nabi, saudara. Masya Allah. Kalau kita benci ulama, berarti kita benci Nabi. Cinta ulama, berarti kita cinta Nabi. Masya Allah. Bagaimana kalau kita jadi ulama? Masya Allah. Kemuliaan dan kedudukan akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi, ulama manusia yang wajib untuk kita muliakan. Habib, saya belum bisa jadi ulama, minimal pecinta ulama. Betul? Betul? Habib, saya belum jadi ulama, nggak apa-apa, tapi minimal duduk sama ulama. Kalau kalian bukan jadi ulama, minimal cinta dan sayang dengan ulama, duduk dengan ulama, merapat dengan ulama, membela ulama. Insya Allah kalau kita berada di samping ulama, nanti di akhirat Allah akan kumpulkan kita bersama ulama, ibadah Allah. Ini untungnya
Untungnya kalau kita jadi ulama, kumpul saja dengan ulama, jadi ulama insya Allah. Kumpul dengan ulama, insya Allah mendapatkan keberkahan daripada ulama. Makanya kalau kita jauh dari ulama, ini bahaya. Ini bahaya kalau kita jauh dari ulama. Kita bisa jauh dengan Allah, jauh dengan Nabi. Kenapa? Karena hidup kita tidak duduk dengan para ulama. Jadi sekali lagi, kalau kita belum bisa jadi ulama, minimal kita cinta dengan ulama. Bela ulama, duduk bersama ulama, berada di barisan ulama. Masya Allah. Jangan biarkan ulama berjuang sendiri, saudara. Kalian menjadi pecinta ulama, kalian akan mendapatkan syafaat ulama manakala kalian di dunia bersama dengan para ulama. Jangan pernah bermimpi mendapatkan syafaat ulama, tapi kalau di dunia kalian musuh sama ulama, benci sama ulama. Jangan. Kalian duduk memandang muka ulama, mengambil barokah dari ulama. Itu saat itu satu tanda bukti bahwa kita kelak nanti akan dipersatukan dengan para ulama. Tadi di awal saya katakan kemuliaan kita tergantung dengan siapa kita bergaul. Kemuliaan kita tergantung dengan siapa cinta kita. Kalau kita cinta dengan ulama, maka insya Allah kita nanti akan dikelompokkan oleh Allah bersama ulama. Nah disinilah ibadah Allah mencetak ulama. Jadi pesantren ini ibarat pabriknya ulama. Jadi kalau kita punya keinginan, kita punya anak untuk menjadi ulama, ya masukkan ke pabriknya. Mana pabriknya? Pesantren. Ini pesantren di pabrik ulama. Kalau kita ingin melihat anak kita mulia, anak kita mulia di hadapan Allah, menjadi ulama, ya masukkan ke pabrik ulama. Nah, pesantren ini adalah pabrik ulama. Akan keluar nanti ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang benar. Di mana itu? Di pesantren tersebut, di mana Allah. Bangga dan kita bahagia kalau kita sudah mendapatkan kita punya anak untuk menjadi ulama, di mana Allah. Karena itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dan berharap anak-anak kita kelak menjadi ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang berani menyuarakan kebenaran. Jangan model ulama-ulama sekarang, Pak. Masya Allah. Ulama yang hanya membesarkan pakaian tapi nggak punya istiqomah. Ulama yang hanya memperjualbelikan ayat Allah. Ulama yang hanya menginginkan popularitas. Ulama yang hanya menginginkan daripada kebanggaan dan lain sebagainya. Bukan ulama-ulama yang istiqomah, yang dia cari urusan-urusan dunia. Ulama model begini banyak tuh. Ayat tuh ulama-ulama begini tuh. Ayat tuh ulama-ulama dunia begini tak? Benar tak? Yang dia cari hanya urusan dunia. Mudah-mudahan anak kita dijauhkan dari ulama-ulama suku yang seperti ini. Jadi ulama-ulama yang benar-benar istiqomah. Bukan urusan dunia. Kalau kalian berjalan di jalannya Allah, dunia akan bertekuk lutut kepada Allah. Kalau kalian jadi ulama-ulama yang istiqomah, nggak usah khawatir sama dunia. Kalian tidak punya jabatan, tapi kalian mendapatkan jabatan yang datang dari Allah. Kalian tidak mendapatkan kemuliaan, tapi kemuliaan yang datang dari Allah. Kalian tidak mendapatkan sanjungan yang datang dari Allah. Buat apa pangkat dari manusia? Buat apa popularitas yang datang dari manusia? Buat apa sanjungan yang datang dari manusia? Kita menginginkan sanjungan datang dari Allah, popularitas datang dari Allah, kemuliaan yang datang dari Allah. Jangan kalian jual ulama-ulama ini hanya urusan-urusan dunia saja. Kita ini kadang-kadang jadi ulama tujuannya hanya untuk urusan dunia, yang dicari urusan
Dunia, lihat ulama-ulama sekarang. Oh, Masya Allah, penampilannya luar biasa, Pak. Benar gak? Ulama-ulama sekarang nih, Masya Allah, beda dengan ulama-ulama dulu. Kalau ulama-ulama dulu itu sama dunia kurang, tapi ulama-ulama sekarang kumaha sama dunia deh. Ulama sekarang sama dunia kumaha. Bahkan agama diperdagangkan, saudara. Agama diperdagangkan. Maksudnya gimana Habib memperdagangkan agama? Saya kasih satu contoh, saudara. Sekarang banyak dai-dai kalau mau diundang minta dulu targetnya berapa. Benar enggak? Benar enggak? Oh, mau undang saya berani berapa? Masya Allah, ini undang ulama sama penyanyi dangdut kayaknya nggak beda jauh kan, Pak? Benar enggak? Kita kalau undang Omai Rama, undang penyanyi dangdut, kan begitu? Bayar dulu pakai DP, betul? Tanya dulu kontraknya berapa. Kadang-kadang ada dai yang mengatakan, kalian kalau undang penyanyi dangdut bayarannya tinggi, kalau undang ulama bayarannya tipis. Itu ulama biadab. Seakan-akan dia mau sejajarkan antara dia dengan penyanyi dangdut. Kalau penyanyi dangdut cari uang untuk urusan dunia, tapi ulama bukan cari dunia, tapi cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, jangan disamakan ulama sama penyanyi dangdut, ya. Itu ahli maksiat. Jangan disamakan, ulama ini makhluk Allah yang suci. Jangan kita kalau diundang pasang tarif. Ayah, ulama begitu ayah. Pasang tarif, ayah. Kamu dikasih tarifnya, Pak, benar enggak? Kadang-kadang minta DP hela, betul. Minta DP hela, betul. Ya orang mau kredit motor, bayar DP dulu, benar enggak? Mau undang saya teh DP. Ya Allah, ulama model apa yang begini teh, Pak? Ulama siapa yang ngajarin? Kalian mau dagangan? Dakwah itu bukan pekerjaan. Dakwah itu kewajiban. Paham tuh? Tong dagang. Kalau dagang di pasar sana, di pasar. Jual beli baju, jual beli kain. Ini dakwah, saudara. Dakwah. Masya Allah, didagangkan akhirnya zaman sekarang. Sehingga ketika kita mau mengundang ulama yang hebat, yang besar, nggak berani. Kenapa? Oh, Beb, itu amplopnya tebel, Beb. Benar tak? Jadi kita nggak jadi mengundang. Cari ulama-ulama kampung yang cukup pakai amplop tipis. Benar tak? Kenapa? Karena Bapak mau undang nggak bisa, nggak mampu. Saya teringat apa yang dikatakan oleh guru besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya. Apa kata beliau? Dalam salah satu ceramah beliau mengatakan, demi Allah, undang saya di atas gunung, undang saya di atas gunung, dan kalian tidak lagi memikirkan tentang amplop saya. Selama saya sehat, selama saya kuat, demi Allah, saya akan berangkat ke gunung untuk berdakwah, saudara. Ya Allah, ini ulama. Ayolah ulama. Benar tak? Ulama-ulama di TPI, dai TPI, dai Indosiar, pret yang begitu teh. Masya Allah, ulama hanya dijadikan casing, saudara, hanya dijadikan untuk pakaian saja. Makanya Bu, Pak, saya nasihatkan, Bapak tong terkecoh sama pakaian. Benar gak? Tong terkecoh sama pakaian. Ada orang sorbannya sekieu. Benar gak? Wah, ridanya panjang, gamisnya bagus. Itu betul pakaian ulama. Tapi lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana keyakinannya. Jangan lihat casingnya. Ini kita kayak mau beli HP casing Cina. Benar gak? Benar gak? Makanya hati-hati, Pak, hati-hati. Mudah-mudahan di pesantren ini lahir ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang menegakkan syariat Allah, ulama-ulama yang tidak memperjualbelikan ayat Allah dengan materi, dengan kedudukan, dengan pangkat. Sabodo teuing nggak begitu.
Habib, kalau model begitu teh nanti nggak disanjung, nggak butuh sanjungan, nggak butuh popularitas. Insya Allah kami berdakwah karena Allah. Selama kami mampu, selama kami kuat, insya Allah dimanapun kami diundang, kami akan siap datang, saudara. Insya Allah. Jangan dihancurkan nilai mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berjuang luar biasa, Pak. Nabi Muhammad berjuang sampai agama ini nyampe ke kita berkat perjuangan para ulama, para sahabat sampai ke kita. Mereka berjuang karena Allah Subhanahu. Makanya sering saya katakan, Pak Bu, kita ini kalau menaruh anak ke pesantren, milih-milih pesantrennya. Jangan pesantren deh, pesantren yang gampang menerima sumbangan-sumbangan yang duitnya nggak jelas. Paham? Yang duitnya nggak jelas. Datang yang nyumbang kuning, dicek kuning semuanya. Datang yang nyumbang merah, merah semuanya. Umah yang nyumbang, woi. Datang hijau, hijau semuanya. Datang biru, biru semuanya. Keluar murid, muridnya belang-belentong kayak jurik, saudara. Benar, benar, benar. Ulama-ulama yang warok, mereka tidak mau menerima sumbangan yang tidak jelas duitnya, saudara. Kenapa? Karena duit tersebut dibangun untuk pesantren, diberikan buku untuk anak-anak pesantren. Lihat dari mana duitnya, dari mana uangnya. Makanya sering saya katakan, hei para ulama, hei para kiai, jangan jadi ulama mata duitan, saudara. Ulama-ulama kita tuh kalau lihat duit matanya terus. Benar dah? Benar dah? Lihat duitnya mukanya merah, Masya Allah. Kalian akan mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad. Kalau kalian berjuang untuk Nabi Muhammad dan kalian mengembirakan Nabi Muhammad, wallahi kalian tidak mendapatkan dunia ini kecil, tapi kalian mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita cari, ulama-ulama istiqomah. Insya Allah, saya ingin perjuangan daripada guru kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau kalau dakwah sampai di ujung gunung, saudara. Di ujung gunung, desa-desa manapun, beliau datang ke tempatnya, saudara. Berdakwah, nggak ada rasa capek, nggak ada rasa letih. Beliau tidak mencari urusan-urusan dunia. Ini ulama-ulama istiqomah. Ayo nak, ulama-ulama sekarang teh manja. Kalau nggak dijemput, nggak datang. Kalau nggak dikasih DP, nggak mau datang, Pak. Masya Allah. Pakai tarif kalau mengundang. Saya tebik, saya nggak buka tarif, tapi dia nyuruh asistennya pakai tarif. Sama saja, bodoh. Benar tak? Sekarang kan banyak ulama-ulama pakai asisten deh. Benar? Kata Habib Rizik, saya dulu, saya sekarang nggak pakai asisten. Orang yang mengundang ke saya saja. Begitu banyak yang undang, baru beliau cari juru catat, bukan asisten. Asisten model kayak artis jadi asisten. Nanti asistennya yang diatur. Kamu kalau diundang, kiainya nggak ngomong, asistennya ngomong. Kamu kalau undang kiai teh 15 juta. Asistennya sama juga sama dia, sama juga sama dia. Dasar sekali 3 uang model begitu teh. Benar ya? Ini dakwahnya, makanya ilmunya hanya seremonial. Dia ceramah, hanya ceramah supaya orang ketawa, supaya orang seneng. Kita ini kadang-kadang kalau lihat kiai, lihat ulama ceramah, yang keluar begitu selesai, apa yang dinilai? Oh, kiai itu lucu, Masya Allah. Ya, itu lucuan. Itu kiai itu, oh Masya Allah, lucu, saya ketawa. Ini mau lihat pelawak, mau lihat ulama. Ulama teh kalau datang di satu tempat, ngajarin kita kenal Allah. Orang pulang dari pengajian itu bagaimana caranya supaya orang itu jadi baik? Benar tak? Bukan sekedar untuk lelucon, bukan. Kalau mau lucu-lucuan gak usah ada pengajian, ajarnya pelawak. Kita itu mengaji, makanya sumbernya juga harus jelas. Tapi kalau dia dapatkan ulama-ulama yang istiqomah, insya Allah apa yang dia sampaikan keluar dari hati. Ini ulama bukan indah-indahan ngomong, bukan. Ada ulama yang hanya menata bahasa. Bahasanya dia ditata begitu indah. Masya Allah, kayak puisi. Tapi yang hadir cuma hebat, hebat. Sekedar hebat saja. Berubah? Enggak. Makanya jangan salahkan berapa banyak orang hadir pengajian.
maksiatnya tetap jalan. Hadir pengajian tetap berbuat dosa, hadir pengajian tapi dia tetap berbuat mungkar kepada Allah. Kenapa? Karena yang menyampaikan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama yang ikhlas karena Allah, berjuang mencari ridho Allah. Makanya sekali lagi, kalau mau memasukkan anak kita dalam pesantren, pilih guru-gurunya, lihat ustadznya. Kalau gurunya betul-betul ikhlas karena Allah, masukkan kita punya anak. Kalau sekedar hanya untuk wah-wahan saja, sekedar untuk indah-indahan saja, ya itu nanti keluar, naudzubillah, anak kita bukan jadi dai karena Nabi, tapi menjadi dainya syaitan. Dainya syaitan, ngajak orang dalam kemungkaran. Pengajian hanya sekedar untuk duduk bareng, ngobrol bareng. Begitu pulang dari pengajian selesai, nggak ada yang membekas dalam hatinya. Berapa banyak orang yang begitu, Pak? Hadir pengajian cuma duduk aja, dia tidak menghasilkan apapun. Jangan. Makanya sekali lagi, cintai para ulama, ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauhkan anak kita dari pesantren. Masukkan anak kita ke pesantren supaya anak kita mempunyai pendidikan yang baik, sehingga masa depan mereka menjadi masa depan yang cerah, menjadi masa depan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah akan menjadi penerusnya baginda Nabi Muhammad. Jadilah kita ulama-ulama yang menyambung lidah Nabi Muhammad. Jadilah kita ulama-ulama yang memperjuangkan tali estafetnya Nabi Muhammad. Sehingga benar-benar Nabi mengatakan ulama adalah pewarisku, menjadi ulama yang benar, ulama yang menjadi pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mempunyai kemuliaan yang agung di sisi Allah. Jangan kemuliaan itu dihancurkan karena ulah kita. Jangan kita hancurkan kebesaran ulama dengan ulah kita, dengan perbuatan kita, dengan pakaian kita, dengan tingkah pola kita, sehingga orang menilai, oh ini loh ulama. Padahal ulama tersebut justru menghancurkan Islam. Ini sekarang banyak yang model begitu, Pak. Ngakunya ulama tapi ulama juri. Ulama tapi ulama juri. Ini yang mengatakan Nabi, ada ulama yang ngajak orang masuk neraka. Nabi yang mengatakan, ya ya'una ila jahannam. Nanti kalian akan temukan seorang ulama, di mana ulama tersebut berdakwah, ngajak orang untuk masuk neraka. Ulama mestinya memberikan contoh yang baik, betul? Ulama harus memberikan akhlak yang baik, betul? Bukan justru ulama yang mempelopori perbuatan yang jelek. Kadang-kadang ulama sekarang, Pak, saya sering lagi ngisi di beberapa tempat, ada ulama-ulama yang zaman sekarang, ulama-ulama muda, maaf, nggak semuanya ulama-ulama muda. Dia kategori ulama, dia mempunyai predikat ulama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabi SAW. Ada ulama foto bareng sama perempuan yang bukan muhrimnya. Alhamdulillah. Karena ulama ini terkenal, sehingga dengan mudah dan gampang dia foto dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Kadang-kadang bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Siapa yang ngajarin kalian? Contoh dari mana? Kalian mengaku ulama, tapi kalian bergandengan tangan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Kalian mengaku ulama, kalian foto bareng dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Kalian mengatakan ulama, kalian bersentuhan tangan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Haram. Masya Allah, ini ulama model begini yang kita ikuti. Makanya jadi kacau balau di umat. Umatnya jadi gak karu-karuan, karena yang dia ikuti ulama-ulama model begini. Kita ini kagum dengan ulama-ulama televisi, ulama-ulama yang terkenal, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana akhlak mereka, bagaimana perilaku mereka, bagaimana adab mereka. Jadi lihat, ulama itu memberi contoh, ulama itu harus berakhlak, ulama itu harus beradab, ulama itu harus memakai syariat Nabi,
ada di sekitar kita bisa meniru perilaku daripada ulama tersebut. Ini ulama dianggap yang paling kebal hukum teh ulama. Masya Allah, kadang-kadang ulamanya kurang berakhlak dan kurang adab. Nah ini semuanya kenapa? Karena salah pendidikan. Masukkan anak-anak kita di pesantren-pesantren yang insya Allah akan menjadikan anak kita ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang istiqomah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yuk kita baca salat bareng-bareng. Allahumma shalli Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu bikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا سقيا ولا محروما لا تجعل فينا سقيا ولا محروما اللهم اقض حاجتنا يا الله حاجة الدنيوية بالميسرة وحاجة الأخروية بالمغفرة سالمين غانمين محفوظين مرزوقين بخير ولطف وعافية يا الله يا رحمن يا رحيم kami bersimpul di hadapan-Mu ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Rabb. Turunkanlah rahmat-Mu di tempat ini ya Allah. Turunkanlah barakah-Mu di tempat ini ya Allah. Janganlah kami keluar dari tempat ini kecuali Kau sudah ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah kecuali Kau sudah ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang menjadi ulama yang istiqomah ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah hati kami cinta dengan para ulama ya Allah. Jadikanlah hati kami ya Allah selalu condong dengan ulama ya Allah. Jadikanlah teman kami adalah teman para ulama ya Allah. Walaupun kami bukan menjadi seorang ulama ya Allah, letakkan di dalam hati kami cinta dengan ulama ya Allah. Ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah agar kami selalu duduk bersama orang-orang soleh ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kumpulkan kami bersama orang soleh ya Allah. Dudukkan kami bersama orang soleh ya Allah. Ya Rabb, letakkan kecintaan kami bersama orang soleh ya Allah. Kami sadar kami banyak kekurangan ya Allah. Kami banyak dosa ya Rabb. Kami banyak perbuatan-perbuatan maksiat ya Allah. Ya Rabb, jangan jauhkan kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Jangan jauhkan kami dengan orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Walaupun kami sadar kami orang-orang kotor ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang suci sehingga kami terkumpul menjadi orang-orang yang suci ya Allah. Ya Rabb, berkahi majlis ini ya Allah. Berkahi majlis ini ya Allah. Berkahi pesantren ini ya Allah. Berkahi guru-gurunya ya Allah. Berkahi santri-santrinya ya Allah. Berikan mereka ilmu yang manfaat ya Allah. Berikan ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang akan menghantarkan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat ya Allah. Ilmu yang menyelamatkan dari dunia sampai akhirat ya Allah. Agar mereka menjadi orang-orang pelanjut perjuangan Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, jadikanlah lisan kami untuk menyambung lidah Nabi Muhammad. Jadikanlah perjuangan kami untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad ya Rabb.
Ya Allah, jadikanlah perjuangan kami untuk menyejukkan hati Nabi Muhammad. Ya Allah, kami tidak mempunyai amal yang bisa kami banggakan ya Allah, kecuali kecintaan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kami syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, sehingga kami diberikan istiqamah ya Allah untuk menjalankan perjuangan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Hada doa wa minkal ijabah ya Rabb. Hada doa wa minkal ijabah ya Allah. Hada doa wa minkal ijabah ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Jadikanlah pemuda-pemuda kami pemuda yang istiqamah ya Allah. Pemuda yang senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah. Dituntun terus di jalan yang kau ridhai ya Allah. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah mereka pembela-pembela Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Allah, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Cintai kami semua ya Allah yang hadir di tempat ini ya Rabb, yang mempunyai hajat, penuhi segala hajat-hajatnya ya Allah. Ya Rabb, yang punya hajat, penuhi segala hajat-hajatnya ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Rabb. Yang punya hutang lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Rabb. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Jadikan hidup kami ya Allah bermanfaat untuk agama kami ya Allah, agar kami mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabb. Agar kami istiqamah di dalam menegakkan syariat Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah, itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat kita semuanya. Yang bergerak, kita masih ada guru kita Gus Miftah yang akan menyampaikan daripada mutiara-mutiara ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hada wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.